Pagi anak-anak, pagi hari ini kita akan mulai devotion. Dan biarlah devotion pagi hari ini anak-anak tetap terberkati dan diberkati, karena firman Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya buat hidup setiap anak-anak Tuhan hingga saat ini, hingga detik ini. Tuhan selalu dan memberkati kita. Nah, biarlah pagi hari ini kita akan belajar akan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman ini yang menguatkan kita, yang selalu menghidupi kita, sehingga hidup kita semakin hari semakin bertumbuh di dalam roh kita, semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menghadap kepada Tuhan, kita akan waktu kita selama 30 menit ini kita berikan kepada Tuhan, dan biarlah hidup kita itu benar-benar dekat dan selalu di dalam anugerah Tuhan. Mari saya ajak anak-anak untuk berdoa. Biarlah pagi hari ini benar-benar anak-anak dalam keadaan sehat. Kita akan belajar akan firman Tuhan, dan biarlah hidup kita terberkati. Mari kita akan berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, pagi yang luar biasa, pagi yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah. Hidup mereka selalu diberkati, hidup mereka selalu dijagai, dan biarlah dalam kondisi yang sesulit apapun, kami percaya pagi hari ini setiap anak-anak Tuhan, khususnya anak-anak-Mu di SMP ini, tetap mereka diberi kesehatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap anak-anak akan belajar akan firman-Mu, Tuhan sendiri yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus mengucap syukur. Haleluya, amin. Pagi hari ini anak-anak tetap semangat, tetap dalam anugerah Tuhan, tetap dalam lindungan Tuhan, tetap diberkati Tuhan. Nah, mari saya ajak anak-anak untuk membuka Alkitabnya anak masing-masing di rumah. Boleh pakai gadget, pakai HP, boleh pakai Alkitab manual. Saya percaya semua anak-anak punya Alkitab di rumah. Kita akan buka di dalam Yosua 1 ayat 8. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana hidup dalam ketaatan. Ya, hidup dalam ketaatan itu butuh proses, butuh kesabaran, dan biarlah pagi hari ini kita akan belajar sama-sama. Saudara akan bacakan dari sini, yaitu di Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ya, bahwa di sini janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat. Dalam arti di sini yaitu kita memperkatakan akan firman Tuhan. Tidak hanya sekedar memperkatakan, tetapi kita merenungkan itu siang dan malam. Ya. Yang pertama yaitu kita memperkatakan, yaitu kalau kita itu tidak membaca firman Tuhan, kita tidak bisa memperkatakan karena kita tidak tahu isi firman-Nya apa. Ya. Biarlah firman itu penuh kuasa. Makanya saya selalu ajarkan buat anak-anak, mari kita baca firman Tuhan. Minim satu hari 5 pasal. Ya. Biarlah kita itu hidup kita diisi oleh firman. Kalau hidup kita diisi firman, kita bisa memperkatakan, yaitu Taurat, memperkatakan firman dan merenungkan akan firman itu siang dan malam. Kalau kita belajar di firman Tuhan di Perjanjian Lama, pada waktu bangsa Israel itu dididik Tuhan, yaitu di dalam perbudakan di Mesir. Waktu itu perlu yang namanya kesabaran, perlu yang namanya ketaatan, karena diproses di Mesir itu tidak mudah, tidak enak, karena harus disuruh kerja paksa. Nah, waktu itu Musa yang dipilih oleh Allah untuk membebaskan akan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, perlu yang namanya keberanian, perlu yang namanya ketaatan. Kalau pada waktu itu Musa tidak taat, tidak setia sama Tuhan, tidak bisa memimpin bangsa Israel. Nah, oleh karena itu pada waktu Musa itu disuruh Tuhan untuk
membebaskan akan bangsa Israel keluar daripada Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan, Tuhan sediakan buat bangsa Israel. Waktu itu Musa perlu yang namanya kesabaran juga, perlu yang namanya ketaatan, kesetiaan, perlu proses yang luar biasa. Proses itu tidak mudah, tidak enak, ya, karena manusia itu kecenderungannya, ya, kecenderungannya itu butuh yang namanya instan. Instan itu langsung jadi tidak ada yang namanya manusia itu langsung jadi enak, tidak mungkin. Perlu yang namanya proses, ya. Proses itu butuh yang namanya kesetiaan, proses itu butuh yang namanya kesabaran. Oleh karena itu biarlah kita pagi hari ini belajar bagaimana bangsa Israel itu diproses di tanah Mesir, di bangsa Mesir waktu itu. Waktu itu bangsa Israel diproses di situ. Tidak mudah menuju yang namanya ke tanah perjanjian, tanah Kanaan itu tanah yang dijanjikan Tuhan, tanah yang enak. Tetapi butuh perjalanan yang luar biasa. Sampai dikejar-kejar oleh bangsa Mesir. Waktu dipimpin oleh Musa, bangsa Israel ini dituntun atau dipimpin oleh Musa itu keluar dari bangsa Mesir. Tapi Firaun tidak terima, akhirnya dikejar-kejar. Butuh yang namanya proses. Oleh karena itu setiap manusia itu menjalani proses. Proses yang dijalani setiap manusia itu berbeda-beda. Tergantung kita itu mau setia, tergantung kita itu mau taat atau tidak. Kalau anak-anak taat dan setia dan sabar menjalani proses yang ada, saya percaya ke depan itu Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan sudah sediakan. Nah, oleh karena itu biarlah dalam keadaan sekarang ini, pandemi ini, anak-anak tetap sabar, anak-anak tetap setia, yaitu baca firman Tuhan. Karena firman itu luar biasa, memberkati kita penuh kuasa. Kalau kita memperkatakan dan bahkan merenungkan itu siang dan malam, Tuhan akan berkati hidup kita. Nah, oleh karena itu proses itu tidak mudah. Membaca firman Tuhan itu tidak mudah, karena setiap anak-anak pasti yang namanya kalau disuruh baca firman, alasannya itu 1000 alasan. Ada yang ngantuk lah, ada yang pengen main HP, pengen main game. Kalau main game itu lebih enak daripada baca firman Tuhan. Kalau anak-anak pasti alasannya seperti itu. Tetapi Tuhan ajarkan buat kita, mari kita membaca akan firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam, ya. Firman Tuhan kita perlukan untuk membimbing setiap menjalani proses. Jadi firman Tuhan itu diperlukan setiap orang, yaitu orang yang percaya perlu firman, karena firman Tuhan itu membimbing kita dalam menjalani proses, ya. Setiap orang pasti memiliki panggilan dan harapan. Keberhasilan dalam menunaikan panggilan dan mewujudkan harapan ditentukan oleh kesabaran, kesetiaan kita dalam menjalani proses, ya. Jadi butuh yang namanya kesabaran dan kesetiaan dalam menjalani proses supaya ke depan kita berhasil. Karena janji firman Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 8 di situ dikatakan bahwa sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Tidak hanya berhasil tapi beruntung. Saya percaya kalau anak-anak merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam, hidup kita akan berhasil dan akan beruntung. Saya percaya bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi buat setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jangan sampai anak-anak meremehkan akan firman. Firman itu memberkati kita, firman itu yang menuntun kita, firman itu yang terus menolong hidup kita. Karena semua berkat itu ada di dalam firman Tuhan. Karena kalau kita tahu bahwa firman itu siapa, yaitu Allah sendiri, Allah yang memberkati kita, Allah yang selalu menolong kita, Allah yang selalu menuntun hidup kita. Apalagi dalam situasi seperti ini, kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, kita tidak pegang akan firman Tuhan, hidup kita tidak akan bisa yang namanya berhasil dan beruntung. Pegang akan janji firman Tuhan, baca firman Tuhan setiap hari, lakukan apa yang Tuhan mau. Saya percaya bahwa hidup kita akan diberkati Tuhan luar biasa. Jadi saya minta anak-anak baca firman Tuhan, doa setiap hari supaya hidup kita diberkati. Jangan sampai hidup kita itu keluar jalur yang dari Tuhan.
Kalau kita sudah keluar dari jalur Tuhan, kita tidak akan ditolong oleh Tuhan, kita tidak akan diberkati Tuhan. Biarlah pagi hari ini firman Tuhan menolong kita, memberkati kita. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan di tempat anak-anak masing-masing, di rumah masing-masing, Tuhan tolong. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang pagi hari ini mungkin tidak bisa makan, Tuhan tolong sehingga anak-anak bisa makan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, biarlah pagi hari ini firman Tuhan ini memberkati kita. Saya percaya saya diberkati, anak-anak diberkati. Mari kita akan berdoa pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini firman memberkati kami, bahwa biarlah setiap anak-anak Tuhan, kami mau Tuhan melakukan bagian kami, yaitu membaca firman Tuhan, merenungkan itu siang malam. Biarlah hidup kami berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan buat firman pagi hari ini. Saya percaya biarlah setiap anak-anak lakukan yang terbaik buat Engkau Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Bagi anak-anak, saya percaya untuk pembelajaran hari ini anak-anak mau menghadapi PAS, selesaikan tugas yang ada. Biarlah untuk akhir November ini kita anak-anak melakukan mau menghadapi PAS, biarlah lakukan yang terbaik. Saya percaya semua akan berhasil. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.